Tapak bumi, pendekar terakhir tanah Jawa 33. Lembah Grambung di malam hari hanya berhias cahaya bulan dan gemerlap bintang. Lembah yang kering dan tandus itu, memang tidak dihuni manusia. Saat siang suhu udara akan sangat panas dan akan sangat dingin di malam hari. Hanya hewan dan tumbuhan liar yang menjadikannya rumah. Di malam yang sunyi seperti itu, kompleks instalasi uji coba fusi nuklir terasa angker. Tembok yang tinggi memanjang, dengan kawat di atasnya yang dialiri listrik, sangat tidak memungkinkan bagi orang yang tidak memiliki akses masuk bisa menerobos. Di salah satu ruang di dalam kompleks instalasi, tapak bumi masih berdiam dalam semedi. Kedua tangan yang dikatupkan di depan dada dengan mata terpejam, tiada memperlihatkan pergerakan sedikit pun sejak Tias, Jenderal Sandika dan Profesor Santo terakhir mengamati. Tubuhnya masih tetap duduk bersila. Saat malam hari tiba seperti malam itu, tubuhnya mengeluarkan uap hangat di tengah dingin udara lembah Grambung. Belum ada pergerakan, Pak. Seorang laki-laki dengan berjaket putih laboratorium, bertanya pada pengawas layar monitor CCTV yang sedang bertugas memantau tapak bumi. Ia baru saja masuk ke ruangan pengawas itu. Sambil berdiri melepas jaket yang dipakai kegantungan, pandangan orang itu tertuju ke layar monitor. Sepintas terlihat seutas kabel kecil di belakang telinga kiri, yang langsung tertutup begitu kerah baju dirapatkannya ke leher. Belum, Pak, masih belum menyentuh makanan yang diberikan hari ini malah. Tuh lihat, orang yang baru datang, langsung menarik kursi yang tadi dijadikan alas kaki, dan duduk di situ. Ia langsung mengoperasikan keyboard pengatur layar untuk memperbesar tampilan. Diperhatikannya ritme detak jantung dan suhu tubuh tapak bumi yang ada di sebelah kiri layar monitor. Luar biasa, sudah beberapa hari ini, dia cuma bersemedi dan tidak makan minum. Sanggup dia ya, melihat daya tahan tubuh tapak bumi yang tidak makan minum bahkan bergerak selama beberapa hari. Pengawas yang bertugas di ruang monitor menyatakan kekagumannya kepada orang yang baru datang itu. Lembaran surat kabar dilipat dan diletakkan di meja sebelah layar monitor. Ia memajukan kursi untuk duduk lebih mendekat. Orang yang baru datang itu diam saja, tidak berkata apa-apa. Mata hanya menelisik tampilan di layar monitor tetapi perlahan satu tangannya menyelusup ke balik pakaian. Tiba-tiba orang yang baru datang itu menoleh ke pengawas yang bertugas di ruang monitor. Katanya, "Bapak malam ini sudah boleh pulang. Gantian saya yang jaga sampai nanti petugas berikutnya datang." Mendengar itu, pengawas yang bertugas sontak ingin menjawab. Namun baru saja mulut membuka untuk berbicara, sepucuk senjata api ditodongkan ke wajahnya. Orang yang baru datang itu tersenyum sambil memiring-miringkan kepala ke sebelah kiri. Refleks kedua tangan ke atas dan pengawas yang bertugas di ruangan pengawas CCTV, berdiri dari duduk dan langsung berjalan ke arah yang dimaksud. Ruang monitor terkendali. Lanjut ke ruang objek. Ganti. Sambil terus menodongkan senjata api, orang yang baru datang itu seperti berbicara sendiri. Pengawas ruang monitor CCTV yang sedang berada di bawah ancaman, diam berdiri. Walau kedua tangan terangkat, tetapi matanya menelisik siapa orang yang di hadapannya itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Lanjut ke ruang objek. Titik temu di gerbang A. Ganti. Begitu menjawab suara di ujung sambungan alat komunikasi yang terselip di balik telinga, seorang lelaki dengan berpakaian hitam-hitam melambaikan tangan ke tiga orang lain di dekatnya. Bergegas mereka berlari sambil mengarahkan moncong senjata api otomatis yang dipegang ke depan. Walau mulut dan hidung tertutup masker anti gas tetapi mata mereka memperlihatkan pandangan yang awas ke sekeliling lorong yang dilalui. Setelah melewati beberapa blok dalam kompleks instalasi, keempat orang berpakaian hitam-hitam itu tiba di depan sebuah pintu. Salah seorang segera menyampirkan tali senjata api otomatis yang dipegang lalu, memencet sejumlah angka untuk akses membuka. Tidak lama, pintu terbuka dan seorang yang lain melemparkan tabung gas yang langsung memenuhi ruangan. Tidak lama menunggu, keempat orang itu pun bergegas mendekati sesosok tubuh yang sedang duduk. Namun tiada disangka saat akan dipasangkan borgol, sosok itu bangkit berdiri dari duduk dan menangkap tangan salah seorang dari yang masuk. Keempat orang berpakaian hitam-hitam itu sontak terkejut. Dua orang yang lain refleks mengokang senjata api otomatis mereka. "Tahan! Jangan ditembak! Kita bukan hendak membunuh. Perintahnya hanya untuk membawa." Orang yang berbicara lewat alat komunikasi tadi, berteriak menghentikan tindakan kedua orang yang mengokang senjata api itu. Mereka pun berjalan mundur untuk menjauh, sambil terus mengarahkan moncong senjata api otomatis ke sosok yang hendak mereka bawa pergi. Sementara yang hendak dibawa pergi,
tidak melepaskan cengkeraman tangan di salah orang yang berpakaian hitam-hitam itu. Malah tangan yang mencengkeram, memelintir orang itu hingga menunduk ke lantai. Melihat perlawanan tapak bumi, orang yang tadi melarang menembak, mengeluarkan sebuah peluru berujung alat suntik. Ampun tansah agamel kisruh dateng tapak bumi. Astanipun rencang panjenengan saged tugel, menawi boten enggal kisah. Suara parau tapak bumi terdengar datar. Rambut yang terurai panjang menutupi wajah, membuat gentar kedua orang yang tetap membidikkan senjata api dengan sikap siaga. Mata mereka bertiga memandang tajam setiap pergerakan tapak bumi. Tidak mengerti apa yang dikatakan tapak bumi, orang yang melarang menembak tadi memutar peluru berujung alat suntik di moncong senjata apinya untuk terpasang. Sementara mata tapak bumi menelisik alat suntik yang sedang dipasang itu. Dengan cepat, napas ditarik dan ditahan di perut beberapa kali. Begitu akan ditembakkan, secepat kilat tapak bumi mengibaskan tangan ke depan. Bruk, ketiga orang berpakaian hitam-hitam di hadapannya langsung terpelanting dan jatuh terjengkang. Senjata mereka terlepas dari tangan. Melihat dia dan teman-temannya ternyata dikalahkan dengan mudah, orang yang sedang dipelintir itu ternganga. Selesai mengeluarkan hempasan tenaga dalam, satu tangan tapak bumi terangkat di depan dada sambil mengatur pernapasan perlahan. Tapak bumi melirik ke arah orang yang ia cengkeram. Lalu, tangan yang sedang dipelintir itu ditekuk lebih dalam. Ark, sontak terdengar jerit kesakitan. Sambil menarik tangan orang itu, tapak bumi berjalan ke arah orang yang tadi memasang alat suntik di moncong senjata apinya. Tidak ayal, wajah meringis menahan rasa sakit, mengikuti kemana tapak bumi melangkah. Sinten panjenengan, nopo ingkang panjenengan kersake saking kula? Tanya tapak bumi. Ketiga orang berpakaian hitam-hitam yang dijatuhkan oleh tapak bumi itu, saling pandang. Mereka kebingungan dengan kata-kata yang diucapkan tapak bumi. Tampaknya, tidak ada di antara mereka yang mengerti. Melihat mereka tidak menjawab, tapak bumi pun mengernyit. Ih, kula mangertasi wonten pun di sampean, gentong kayu. Menawi tiang-tiang punika suruhan sampean, kula badhe sowan dateng sampean. Salah satu dari ketiga orang berpakaian hitam-hitam itu, mencabut sebuah senjata api dari kaki. Namun, gerakannya terlihat oleh mata tapak bumi. Senjata api itu langsung ditembakkan dan timah panas melesat ke arah tapak bumi. Dor, menyadari sesuatu sedang melesat menuju ke arah tubuh, tapak bumi bergerak miring tanpa melepaskan pegangan di tangan orang yang dipelintir. Sontak, tubuh orang yang tangannya dipegang itu menjadi tumpuan untuk menahan keseimbangan. Namun, terdengar pula bunyi tulang yang patah. Ah, dor, 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 orang itu terus menembak. Temannya juga ikut memberondong. Tapak bumi memutar tubuh lagi dan menjadikan orang yang tangannya sedang dipelintir, sebagai tameng. Tubuh yang kelonjotan ditembaki, memungkinkan tapak bumi untuk kembali berkelit menghindari tembakan. Dengan satu loncatan, tapak bumi mencengkeram tangan kanan orang berpakaian hitam-hitam yang tadi hendak menembakkan peluru berjarum suntik. Senjata yang orang itu sedang pegang pun jadi terjatuh. Lepas dari tangan, cepat memutar tubuh, orang yang tangannya dicengkeram itu juga dijadikan tameng pula oleh tapak bumi. Ah, tembak saja, tembak. Kesakitan karena tangan yang dicengkeram kuat, orang itu berteriak-teriak minta menembak tapak bumi yang ada di belakang tubuh. Tapak bumi mengangkat ke atas tangan yang ia cengkeram sehingga tubuh orang itu terangkat. Namun, temannya yang memegang senjata api itu malah terlihat ragu-ragu. Semula orang itu meminta jangan menembak, kini ia sendiri pula yang meminta untuk menembak. Ada dua orang berpakaian hitam-hitam yang menodongkan senjata ke arah tapak bumi. Walau sudah diperintahkan langsung menembak, mereka masih tetap kelihatan ragu-ragu. Tapak bumi pun sengaja bergerak sambil membawa tubuh orang yang tangannya ia cengkeram. Lalu dari sela rambut yang terurai menutupi wajah, tapak bumi melihat senjata dengan peluru berjarum suntik yang terjatuh di lantai. Dor, 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 dor. Saat tubuh orang yang tangannya dicengkeram didorongkan ke depan, tapak bumi langsung meraih senjata api dengan peluru berjarum suntik di lantai. Suara tembakan memberondong langsung terdengar dan tubuh orang berpakaian hitam-hitam itu kelonjotan tertembus peluru. Saat mereka menembak, tapak bumi langsung bergulingan di lantai. Begitu didapat senjata api berjarum suntik itu, langsung pula dilemparkan ke salah satu penembak. Dor, 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 dor. Sayang tembakan mereka yang serampangan itu menghambur tanpa sasaran. Kontan kembali meleset karena tapak bumi berguling mengelak. Jarum suntik di senjata api yang dilemparkan pun,
tepat menusuk paha salah satu penembak. Pengaruh obat bius di jarum yang langsung bekerja cepat karena adrenalin tubuh yang sedang naik, membuat tembakannya meleset. Si penembak terjatuh tanpa sadar di lantai. Menyadari seorang lagi temannya dirobohkan, satu orang yang tersisa memberondongkan peluru ke arah tapak bumi. Penembak itu berdiri dan berlari memburu sambil terus menembak. Dengan cepat, tapak bumi melepaskan pukulan tenaga dalam saat tubuh si penembak tidak terlindungi. Brak! Tubuh si penembak terhempas ke dinding dan meregang nyawa dengan darah yang terhambur dari mulut ke lantai. Tapak bumi berdiri dan memeriksa seluruh penjuru ruangan. Mereka yang merangsek masuk tadi, kini telah dilumpuhkan semua. Bergegas ia berjalan menuju pintu.